Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Davina. Di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Power BI. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu Power BI itu apa. Jadi Power BI itu merupakan suatu aplikasi yang biasanya digunakan untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan berbagi data bisnis agar mudah dipahami. Jadi si Power BI ini tuh sebenarnya cara kerjanya mungkin tidak jauh beda dengan Excel, tapi di Power BI ini visualisasi datanya itu lebih menarik karena bisa kita custom kayak seperti dalam bentuk diagram batang atau diagram persenan atau diagram garis. Itu tuh bisa dikustomisasi di Power BI. Jadi tampilan datanya tuh bakal install dulu Power jauh BI lebih menarik desktop dibanding di hanya disajikan Chrome kalian. untuk Excel. Karena di sini Jadi, posisinya mari aku kita sudah simak install, video jadi cara kalian mengoperasikan langsung, Power jadi BI. aku langsung buka aja si Power BI-nya. Terus nanti tampilannya kayak gini, ada laporan kosong, mau kerja Excel dan lain-lain. Kita pilih yang laporan kosong. Wait. Nah, pas udah diklik nanti tampilannya kayak gini. Kayak kita pilih kita mau ekspor dari mana. Terus kita pilih yang Excel. Nah, karena di share screen aku ini si datanya harusnya diambil dari file, tapi kebijakan privacy jadi si filenya nggak muncul di share screen. Jadi intinya setelah milih yang logo Excel, nanti kalian akan diarahin ke file kalian yang kalian udah download atau masing-masing Excel kalian. Nanti kalian pilih aja file Excel mana yang mau kalian pilih gitu. Nanti tinggal diklik, nanti diekspor ke si Power BI-nya setelah kalian klik. Terus nanti kayak bakal loading gitu tampilannya gini. Biasa loading dulu. Nah, karena aku itu ini beberapa ada external data, terus ada supermarket sales dan table underscore tag. Ya, aku di sini mau ekspor atau mau mainin yang supermarket sales. Kita pencet yang supermarket sales. Terus ada product line, dipencet product line-nya, lalu unit price-nya juga dipencet, diklik terus sama quantity-nya juga. Terus nanti bakal muncul si table-nya gitu di halaman kosong sebelah kiri. Terus kita panjangin sampai mentok, sampai kanan banget karena nanti bakal ada perintilannya lagi. Nah, setelah kita panjangin, nanti kalau udah panjang gini, kalau udah panjang gini, kita klik yang supermarket sales di sebelah kanan. Terus kita ke permodelan, ukuran baru, terus masukin si rumus yang udah aku cantumin di situ. Kalian bisa pause dan bisa screenshot. Ini aku cepetin untuk masukin semua rumus dan pastiin si rumus yang kalian itu kan revenue. Nah, si revenue itu masuk ke data yang di supermarket sales. Nah, kayak ini aku udah ngecek dan revenue udah masuk, berarti si rumusnya udah masuk ke data supermarket sales kalian. Terus ini ada beberapa rumus lagi, ada sekitar 5 rumus yang harus kalian ikutin. Caranya masih sama kayak tadi, ke permodelan, ukuran baru, terus masukin rumus yang sesuai sama di prompt share screenan aku. Terus setelah kita udah masukin semua rumus, kita tulis semuanya, nanti kan ada ininya ya, di sebelah kanan pojok ada pilihan-pilihannya lagi. Nah, itu bisa kalian masukin si rumus-rumus tadi kayak revenue, terus GPM persen. Nah, itu kalian masukin. Nah, setelah kalian masukin, nanti si tabel datanya yang di halaman kosong kalian tuh bakal keubah jadi data-data yang kalian tadi sudah masukkan rumusnya. Jadi langsung tersaji gitu datanya secara singkat. Setelah itu
karena di sini punya aku persenannya kayak belum berubah, jadi kita masih ke ukuran baru. Terus lihat di ada logo persenan di situ, kita lihat apa yang belum dimasukin di sebelah kanan. Tapi kayaknya karena aku udah masukin semua rumusnya 5, awalnya aku juga bingung kenapa sih persenannya nggak berubah teman-teman. Jadi kalau persenan kalian nggak berubah, kalian ke alat pengukuran, terus kalian klik yang rumusnya masukkan lagi yang seperti yang di prom. Nah setelah kalian masukin semuanya udah benar, nah udah kalian masukin semuanya rumusnya. Setelah itu udah berhasil guys, udah keubah si persenannya, udah sesuai sama data yang seharusnya. Nah kalau udah, kita kecilin si tabelnya karena kita mau bikin diagram data lain. Terus kalau itu bisa diletakin di mana aja sesuai kalian, tapi kalau aku milih diletakin di bawah pojok kiri. Nah setelah itu setelah memindahkan si tabel yang udah kita buat ke pojok kiri bawah, kita lihat dulu persenannya masih ada yang salah. Jadi klik yang icon persen itu ya, terus tunggu dulu sebentar, agak nge-lag si share screen-nya. Nah sebentar teman-teman. Nah karena itu udah keubah, kita lanjut buat visualisasi data yang lain. Situ aku pilih yang diagram donat tuh di sebelah visualisasi sini banyak pilihan diagramnya, aku pilih diagram donat. Terus nanti tampilannya yang muncul bakal kayak gini, masih abu-abu, no data, jadi tampilannya masih abu-abu. Nah terus aku pindahin si payment tadi ke apa namanya, ke data, ke yang di sini nih teman-teman, ke yang di sumbu X sumbu Y itu tuh yang nilai sama grade-nya. Nah kalau udah si datanya bakal muncul, terus si diagram donatnya bakal berwarna dan persenannya sesuai sama data yang ada gitu. Nah sini aku mau kecilin si diagramnya, terus pindahin ke bawah karena mau bikin tabel data lain. Nah setelah kecilin, kita klik lagi halaman yang kosong. Setelah klik halaman yang kosong, setelah itu kita pilih lagi diagram yang batang bertumpuk. Di situ ada pilihannya batang bertumpuk dan lain-lain yang bisa kalian pilih. Di sini aku pilih yang batang bertumpuk. Terus masukin si kuantitinya, si produk lainnya ke sumbu X. Salah teman-teman, harusnya si produk lainnya ke sumbu Y. Nah kebalik teman-teman tadi. Terus si kuantitinya ke terus si revenue-nya ke sumbu X. Nanti si diagramnya bakal langsung tersaji datanya situ, langsung berubah diagramnya. Terus kalau udah kita kecilin. Setelah kita kecilin, aku taruh bawah karena masih mau bikin diagram lain. Nah terus ada diagram bertumpuk, diagram barang, diagram garis, grafik area, bidang grafik yang ditumpuk. Nah pilih yang itu. Seperti biasa tampilannya bakal abu-abu dulu. Nah terus kita masukin si apa ini ya teman-teman, maaf buram.
Nah, ini kita masukin si profit ke sumbu Y. Nah, terus untuk di sumbu X nya kita pilih yang date. Nah, itu langsung tersaji diagramnya naik turun sesuai data yang ada. Terus mau aku lebarin sampai ujung pojok kanan lagi kayak di awal karena masih harus masukin data lain. Nah, terus kalian bisa customisasi si diagramnya, mau ditaruh di sebelah mana, bisa dipindahin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu aku lagi coba pindahin si diagram sebelumnya ke atas, terus si diagram yang panjang ini ke tengah karena biar cantik aja gitu. Nah, sebenarnya abis ini tuh harusnya masih ada satu diagram lagi, tapi karena aku kelewat dan ketuker, di sini aku langsung masukin si judulnya guys. Nah, cara masukin judulnya ke sisip, terus ke itu tuh ada kotak teks yang ada huruf A nya, diklik si kotak teksnya. Terus setelah itu ini kayak kurang lebih tampilannya kayak di Word ya, atasnya Word. Nah, tapi kalian jangan ngetik langsung di kotak yang kosongnya itu. Kalian ke ini di format kotak teks ada judul di sebelah kanan. Nah, kalian aktifin dulu judulnya, terus klik tanda panah yang di samping judul. Nah, setelah kalian klik, tampilannya akan kayak gitu. Terus masukin judul apa yang mau kalian gunakan. Kalau aku judulnya kalau aku judulnya apa ya, teman-teman bisa tebak gak? Sesuai data yang kita olah ya. Kalau aku di sini si judul buat data aku tuh ayo kalian bisa tebak gak guys? Aku ngasih judul supermarket sales dashboard. Nah, dashboard. Nah, kalau udah nanti si judulnya bisa kita sesuaiin teksnya sama ukurannya. Nah, setelah masukin teks di judulnya, aku kecilin si kotaknya, tarik ke atas, terus lebarnya juga pokoknya kita sesuai sama si teksnya gitu. Jangan terlalu besar karena nantinya bakal makan tempat teman-teman. Nah, setelah itu aku ubah si ukuran fontnya karena 10 tuh terlalu kecil, jadi aku ubah jadi 36 tuh, kalian bisa lihat. Nah, kalau udah terus tuh bisa pilih sesuai ukuran yang kalian mau gitu ya, mau berapa disesuaikan aja, kayak kalian nge-export gambar di Word gitu. Jadi itu bisa diubahnya kayak diseret-seret itu si kotaknya. Nah, terus kalau udah tuh supermarket sales dashboard, kalau udah bisa pencet lagi tanda panahnya, terus tambahkan bidang di area, terus kalian bisa kayak mau rata kanan, rata kiri, tengah, atau seperti apa itu bisa di customisasi. Kalau udah di enter, terus karena nggak muat jadi diagram tadi kita agak pindahin ke bawah, itu masih bisa dikecilin. Nah, bisa dipindahin lagi ke bawah biar sejajar sama diagram yang di sampingnya. Jadi kalian bisa customisasi Power BI kalian semenarik mungkin, imajinasi kalian mau ditaruhnya seperti apa dan di mana. Nah, setelah si supermarket sales dashboard ini udah dinamain, karena ada satu diagram lagi, kita ke visualisasi lagi. Terus tadi kan masih banyak ya diagram yang belum kita ekspor. Di sini aku mau milih satu diagram lagi yang kayak bentuknya candi terbalik gitu. Nah, sebentar, nge-lag. Sebentar guys.
Nah, itu kalian bisa pilih tuh si diagram yang bentuknya candi kebalik itu. Seperti biasa, halamannya bakal abu-abu dulu karena belum dimasukin data. Terus di sebelah kanan data kalian itu masih sama seperti sebelumnya. Ada profit, quantity, GPM, tax, dan lain-lain. Setelah kalian pilih itu, nah itu tuh buat si itunya kebalik. Jadi si tulisan supermarket dashboardnya di belakang, tapi itu nanti bisa digeser si diagramnya. Masukin produk lain di sumbu X. Nah, langsung tersaji diagramnya sesuai sama yang kalian mau. Terus si diagram semua ini bisa divisualisasi dengan warna-warna yang kalian mau gitu. Bisa warna pink, biru, oranye, itu bisa disesuaikan sama imajinasi dan kreativitas kalian. Jadi si data Excel yang kalian sajikan dalam Power BI ini bisa terlihat jauh lebih menarik dibandingkan data yang kalian sajikan hanya dalam Excel. Jadi ini salah satu kelebihan dari Power BI. Kalian bisa mengkustomisasi warna diagramnya, warna backgroundnya gitu. Nah, setelah kalian udah visualisasi semuanya sesuai warna dan bentuk yang kalian mau, ukurannya juga bisa di customize dengan cara yang tadi udah aku tutorialin, maka Power BI kalian siap disajikan. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Mohon maaf apabila masih kurang jelas karena saya juga baru pertama kali membuat tutorial seperti ini, mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.